كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menghitung rata curah hujan dengan menggunakan metode aljabar. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah penjelasan yang sebelumnya saya jelaskan untuk metode aljabar, di mana kita menggunakan persamaan seperti ini. Jadi di sini adalah persamaan untuk menghitung rata curah hujan dengan metode aljabar. Jadi cukup menambahkan data curah hujan dari stasiun 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ini adalah data curah hujan. Ini adalah data curah hujan di stasiun pertama, stasiun kedua, dan juga stasiun yang ketiga. Jadi bagaimana cara untuk menghitung rata curah hujannya? Kalian cukup menambahkan data curah hujan dari stasiun pertama. Contoh di tahun 2005, stasiun pertama di bulan Januari ada angkanya 718. Nah, jadi silakan menambahkan 718 ditambah dengan data curah hujan di bulan Januari tapi di stasiun kedua dengan tahun yang sama, 2005. Jadi ditambahkan lagi sebesar 586. Kemudian karena kita memiliki 3 stasiun, maka silakan menambahkan lagi untuk stasiun selanjutnya, yaitu di stasiun ketiga dengan tahun dan bulan yang sama, yaitu 2005 Januari. Sini ada 543, maka ditambahkan 543. Nah, setelah itu kita bagi dengan apa? Dengan banyaknya stasiun hujan yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan 3 stasiun hujan, ya. 1, 2, 3, maka kita bagi dengan 3 stasiun. Maka hasil perhitungan inilah yang menjadi data curah hujan rata-rata di bulan Januari tahun 2015, ya. Jadi nanti kalian akan dapat hasilnya, dan kalian silakan membuat sebuah tabel, ya, sebuah tabel. Nah, di sini adalah hasil dari rekapitulasi perhitungan metode aljabar tadi. Jadi di sini masih ada tahunnya, ya, tahun, kemudian di sini bulan dari Januari sampai Desember, kemudian dari tahun 2005. Ini hanya contoh, ya. Jadi di sini dari tahun 2005 sampai dengan 2014. Jadi hasil dari perhitungan ini semua nilainya ini silakan masukkan di tabel rekapitulasinya di bulan tadi. Kan di sini perhitungannya Januari 2005, maka di Januari 2005 silakan masukkan nilainya di sini. Oke. Nah, itu tadi metode aljabar. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada metode Polygon Thiessen. Oke, untuk selanjutnya menghitung rata curah hujan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah persamaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan metode Polygon Thiessen. Persamaan yang digunakan seperti ini. Jadi kita sebelum menghitung rata curah hujan dengan metode Polygon Thiessen, maka kita perlu mengetahui luas das. Selain itu kita juga butuh yang namanya peta dasnya. Setelah itu kita membagi masing-masing daerah yang berpengaruh terhadap curah hujan, ya. Jadi di sini ada sebuah peta. Nah, di sini ada sebuah peta di mana ada 4 titik pos hujan, ya. Di sini contohnya ada 4 titik pos hujan A, B, C, dan D, dan kita membagi luas daerah pengaruhnya. Nah, bagaimana untuk membagi luas daerah pengaruhnya itu saya akan jelaskan
sebentar. Nah, setelah kita membagi luas daerah pengaruhnya, maka masing-masing ini kita akan mendapatkan luas daerah pengaruh masing-masing. Jadi di sini di sini ada hanya contohnya saya berikan hanya 3 stasiun. Oke, di sini sudah ada luas daerah pengaruhnya di 4 stasiun. Tapi kita gunakan 3 stasiun saja ya. 3 stasiun saja. Karena di sini data curah hujan yang saya sediakan hanya ada 3 stasiun. Oke, bagaimana cara membuat petanya? Kalian silakan melakukan rekayasa, namanya rekayasa hidrologi ya. Jadi kita di sini hanya merekayasa dulu, karena jika kita mau menggunakan data real, maka itu akan sangat sulit. Jadi silakan membuat sebuah peta, silakan kalian tentukan sendiri di Google Earth posisi dari pos hujan kalian. Jadi di sini contoh ya. Contoh kita membuat sebuah peta di Google Earth dan masing-masing titik pos hujannya. Pos pertama ada di sini, kemudian pos kedua, kemudian pos ketiga. Nah, pos ketiga. Nah, bagaimana menentukan masing-masing luas daerah pengaruhnya? Silahkan kalian menghubungkan antara titik pos hujan sehingga nantinya semua saling terhubung. Ya. Setelah kalian menghubungkan masing-masing dari titik atau posisi dari stasiun hujannya, maka kalian silakan menentukan garis tengah dari masing-masing garis yang sudah kalian hubungkan. Jadi contoh dari pos hujan pertama, kedua, kalian tentukan titik tengahnya ya, titik tengahnya di sini. Kemudian pos 1, pos 3, titik tengahnya ada di sini. Kemudian di antara pos 2 dan pos 3, titik tengahnya di sini. Oke, setelah itu silakan Anda menarik garis, tapi cara menarik garis itu harus 90 derajat berdasarkan garis penghubung yang telah kalian hubungkan antar pos hujannya. Nah, di sini kalian harus bentuk 90 derajat. Kalian tahu kan 90 derajat modelnya seperti apa? Nah, ini agak miring. 90 derajat. Ya, jadi kalian juga harus membentuk garis di sini 90 derajat. Di sini pun demikian. 90 derajat. Sama halnya dengan ini juga bentuknya nanti ditarik 90 derajat. Ya, jadi kalian tarik lurus sampai ke batas das yang ada. Oke. Kalau sudah seperti ini, ini udah lurus ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kalian sudah mendapat bentuk poligonnya, maka kalian silahkan menentukan masing-masing luas daerah pengaruhnya. Dalam tugas ini, luas daerah pengaruhnya silahkan Anda tentukan sendiri berdasarkan tugas yang saya berikan. Jadi di situ kalian menggunakan NIM kalian ya. Di pos 1 itu ada angka 1XX dan XX itu Anda silakan rubah dengan menggunakan 2 angka terakhir di belakang NIM Anda. Begitupun pos hujan yang seterusnya. Ada pos hujan kedua, ketiga. Jika menggunakan 4 pos hujan, maka silakan tambahkan lagi 4 pos hujan yang keempat. Ya, jadi masing-masing sudah memiliki luas daerah pengaruh pos hujan. Ya, jadi pos hujan pertama data curah hujan yang berpengaruh itu hanya sebatas
dari batas poligon ini, ya. Jadi pos hujan kedua juga hanya daerah pengaruhnya hanya di sekitar sini. Begitupun dengan pos 3 dan pos selanjutnya. Baik, untuk metode polygon descent saya rasa sampai di sini untuk menentukan batasan daerah pengaruhnya. Jadi kita masuk ke perhitungannya. Nah, bagaimana untuk menghitung rata curah hujannya? Kalian cukup menambahkan dan mengalihkan antara data curah hujan dengan luas daerah pengaruh yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan luas daerah pengaruhnya, ya. Dan kita juga sudah punya data curah hujannya. Jadi kalian sudah bisa menghitung rata curah hujannya. Nah, cukup dengan persamaan ini kalian masukkan nilainya AN dikali PN. Nah, AN itu adalah luas daerah pengaruh. AN itu adalah luas daerah pengaruh. Kemudian P itu adalah data curah hujan. Sedangkan AN yang di atas ini adalah masing-masing pos hujan. Ya, masing-masing pos hujan. Jadi A1 berarti luas daerah pengaruh di pos pertama, pos 1. Kemudian data curah hujan di pos pertama. Ya. Dikalikan. Kemudian nanti ditambahkan dengan bulan-bulan berikutnya. Oke. Saya berikan contoh. Di sini kita mulai lagi di luas daerah pengaruh pada pos pertama. Di sini ada 130. Jadi 130 dikalikan dengan data curah hujan di pos pertama, di stasiun pertama. Di stasiun pertama di bulan Januari tahun 2005. Berarti kalian bisa masukkan 718. Nah, ini sudah untuk stasiun pertama. Kemudian kalian tambahkan lagi untuk stasiun kedua. Nah, stasiun kedua kita sudah punya luas daerah pengaruhnya itu sebesar 100 km persegi, ya. 100. Jadi 100 dikali dengan data curah hujan yaitu 586. Ini di stasiun kedua, ya. Januari 2005 stasiun kedua. Jadi silakan masukkan 586. Ini contohnya 586. Kemudian silakan tambahkan lagi untuk pos hujan selanjutnya di Januari 2005 pada stasiun ketiga. Situ ada 543. Jadi luasnya 95. Cukup kalikan 95 dikali data curah hujan yang tadi di stasiun ketiga Januari 2005. Jadi 543. Oke, ini sudah selesai bagian atas kan, A kali P. Kemudian dibagi dengan AN. Jadi ini sigma AN. Berarti kita menjumlahkan keseluruhan luas daerah pengaruhnya. Yaitu 130 ditambah dengan 100, ya, ditambah dengan 95. Nah, hasil dari perhitungan inilah yang menjadi curah hujan rata-rata di bulan Januari 2005. Nah, jadi kalian silakan buat lagi tabel rekapitulasi dari hasil keseluruhan perhitungan kalian di bulan Januari sampai Desember tahun 2005 sampai 2014 berdasarkan data yang kalian miliki. Oke, sampai di sini untuk metode polygon descent. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode isohyet. Oke, selanjutnya untuk menghitung rata curah hujan dengan metode isohyet. Nah, metode ini digunakan untuk daerah yang banyak pegunungan, ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di metode ini kita mungkin agak sedikit rumit. Nah, di situ di materinya sudah ada petunjuk untuk bagaimana menghitung dengan metode isohyet. Yang pertama adalah plot stasiun hujan dan besar kedalaman hujan. Jadi di sini kalian tentunya sudah punya koordinat atau titik-titik dari pos hujan dan juga batas das, ya, daerah aliran sungainya. Ini kalian sudah punya, berarti kemudian kalian hubungkan beberapa titiknya, ya, seperti yang polygon descent tadi. Jadi kalian membuat poligon, jadi menghubungkan antar titik, antar stasiunnya. Kemudian kalian
tentukan. Nah, di masing-masing stasiun itu kalian melihat kedalaman curah hujan di masing-masing stasiun. Nah, contoh di sini kedalaman hujan di stasiun pertama, kedua, ketiga, keempat ini ada 20, sini 30, sini 40, kemudian 40. Nah, kita dari sini kita membuat interval. Ya, dibuat interval. Jadi untuk membuat interval silahkan terserah kalian mau mengintervalkan menggunakan nilai interval berapa. Di sini contohnya ada 2. Nilai intervalnya ada 2, jadi 20, di sini 22, kemudian 24, 26, 28 sampai ke 30. Kemudian buat kurva dengan menghubungkan titik-titik interpolasi dengan kedalaman hujan yang sama. Berarti kita hubungkan kedalaman hujan yang sama. Di sini nilainya ada 30, maka kita hubungkan nilainya, ya, kita buat garis seperti ini, ya, kurva, kita hubungkan garisnya ke angka 30, ya, angka 30. Jadi garisnya seperti ini semua nanti kurva. Jadi nanti kurvanya dibuat seperti ini. Kemudian ukur luas dari daerah antar garis. Nah, dari daerah antar garis seperti ini, luas daerah ini. Nah, untuk menghitung ini kalian bisa menggunakan Google Earth, ya. Ini jadi masing-masing antar garis ini kita harus menghitung. Jadi ini lebih detail perhitungannya. Ya, ini luasnya kita hitung. Kemudian setelah dihitung maka nantinya dibagi dengan jumlah luas keseluruhan, ya, luas daerah yang ditinjau. Oke. Nah, seperti itu perhitungan untuk menghitung luas keseluruhan curah hujan rata-ratanya. Jika sudah mendapatkan luas dari masing-masing daerah atau antar garis ini yang ditinjau, maka kalian sudah bisa memasukkan nilainya ke persamaan ini. Jadi ke persamaan ini. Nah, seperti itu perhitungan untuk metode isohyet. Jadi kita tidak perlu lagi luasan ini, tapi kita mendapatkannya dari kurva-kurva yang tadi dibuat. Oke. Nah, itu perhitungan metode isohyet. Tapi di tugas saya hanya meminta kalian untuk mengerjakan di polygon Thiessen saja. Oke, untuk penjelasan sampai di penjelasan rata curah hujan untuk 3 metode sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه